Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Ridanur dengan NIM 2402062. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan praktikum luas minimum dan jumlah kuadrat minimum dengan dosen pengampu yakni Encik Salmiati MPD PhD dengan program studi agroteknologi Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Pertama-tama, latar belakang. Vegetasi merupakan kumpulan tumbuh-tumbuhan, biasanya terdiri dari beberapa jenis yang hidup bersama-sama pada suatu tempat. Dalam mekanisme kehidupan bersama tersebut terdapat interaksi yang erat, baik di antara sesama individu penyusun vegetasi itu sendiri maupun dengan organisme lainnya, sehingga merupakan suatu sistem yang hidup dan tumbuh serta dinamis. Vegetasi komunitas tumbuhan diberi nama atau digolongkan berdasarkan spesies atau bentuk kehidupan yang dominan, habitat fisik atau kekhasan yang fungsional, serta unit-unit penyusunnya. 2. Tujuan praktikum. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah mahasiswa mampu mengetahui dan memahami serta menerapkan analisis vegetasi dari suatu komunitas. 3. Alat dan bahan. 1. Alat, yaitu plot ukuran 1 meter x 1 meter, 2 meteran, 3 tali rapiah, 4 patok, 5 alat tulis, 6 sepatu bot. Kedua, bahan. A. Lahan atau komunitas dengan vegetasi yang heterogen. 4. Langkah kerja. Menghitung luas minimum. A. Siapkan alat yang akan digunakan serta sebuah lahan sampel yang akan dihitung tingkat vegetasinya. B. Tancapkan sebuah patok pada lahan sampel sebagai patokan utama. C. Buat bujur sangkar pada lahan sampel tersebut dengan luas 25 cm kali 25 cm. Kemudian catat semua jenis tumbuhan yang berada dalam kuadrat tersebut. D. Apabila seluruh jenis tumbuhan sudah dicatat, perluas kuadrat tadi menjadi 2 kali lipat dari semula, yaitu menjadi 25 kali 50 cm. Catat kembali penambahan jenis tumbuhan yang telah diperluas lagi. E. Setelah mencatat seluruh jenis tumbuhan pada kuadrat tadi, perluas lagi dengan cara yang sama, yaitu 2 kali asalnya, yaitu 50 cm kali 50 cm. F. 50 cm kali 100 cm, 100 cm kali 100 cm, dan seterusnya, sehingga tidak terjadi lagi penambahan jenis tumbuhan baru atau minimal sebanyak 10 kali pembesaran plot. G. Untuk mendapatkan luas minimum, susunlah suatu grafik dari data yang diperoleh. Pertama-tama, kami mengukur patokan dengan tali rapiah yang sebanyak 12 patok, dan setiap patok ditokok hingga tertancap pada tanah sehingga membentuk plot atau peta. Setelah selesai membuat patokan yang peta atau plot, baru dapat luas sebesar 100 x 100, 100 x 50, 50 x 50, 50 x 25, dan 25 x 25. Kemudian catat semua jenis tumbuhan yang berada dalam kuadrat tersebut. Langkah kerja jumlah kuadrat minimum. A. Siapkan alat yang akan digunakan serta sebuah lahan yang akan dihitung tingkat vegetasinya. B. Sebarkan secara acak satu seri plot. Satu seri terdiri dari 3 plot berukuran kali 1 meter, dan catat jenis serta jumlah tanaman pada seri plot. C. Kemudian sebarkan lagi seri plot tersebut dan catat kembali jenis serta jumlah tanamannya. D. Lakukanlah hal yang sama sampai 10 kali pengamatan. E. Kemudian susunlah seri plot tadi berdasarkan jumlah jenis tanaman dari jumlah sedikit ke jumlah yang banyak, tanpa memperhatikan seri plot mana yang lebih dulu diambil. Terakhir, kemudian buatlah grafiknya. Pertama-tama, sebarkan secara acak satu seri plot dengan patokan.
Lalu ukurlah dengan meteran dengan satu seri terdiri 3 plot berukuran kali 1 meter. Dan patokan diikat dengan tali rapiah sehingga membentuk peta atau plot. Kemudian lakukan hal yang sama sampai 10 kali pengamatan dan catat semua jenis tumbuhan serta jumlah pada seri plot. Lima hasil. Pertama, hasil tabel tentang mencari jumlah luas minimum di sebuah lahan sampel. Berikut merupakan hasil tabel menghitung luas minimum. 6. Pembahasan. Berdasarkan tabel tersebut, terdapat bahwa saat membuat plot 1 meter x 1 meter memiliki jenis tumbuhan spesies yang tumbuh di tempat bersamaan. Pada ukuran 100 x 100 cm, memiliki 8 jenis tumbuhan spesies. 100 x 50 cm, memiliki 5 jenis tumbuhan spesies. 50 x 50 cm, memiliki 5 jenis tumbuhan spesies. 25 x 50 cm, memiliki 5 jenis tumbuhan spesies. 25 x 25 cm, memiliki 3 jenis tumbuhan spesies. Jadi, hal ini mendukung teori bahwa plot ukuran besar memungkinkan lebih banyak spesies tumbuhan. Sedangkan plot ukuran kecil, makin sedikit pula spesies tumbuhannya. Hasil kedua, hasil tabel tentang mencari jumlah kuadrat minimum di sebuah lahan sampel. Berikut merupakan tabel jumlah kuadrat minimum. Pembahasan. Berdasarkan tabel tersebut, terdapat bahwa saat melempar 3 patok dengan 3 kali perulangan secara acak, lalu membuat plot 1 meter x 1 meter di tempat terletaknya patok tersebut. Setelah dicari tumbuhan setiap lemparan patok, mendapatkan tumbuhan yang tumbuh secara bersamaan, tetapi beda jenisnya dan tiap lemparan patok secara acak memiliki masing-masing tumbuhan yang banyak dan juga sedikit. Jadi, metode lemparan patok acak digunakan untuk memetakan distribusi tumbuhan. Setiap plot 1 meter x 1 meter, hasil lemparan patok menunjukkan variasi jenis dan jumlah tumbuhan yang tumbuh. Perbedaan ini disebabkan oleh distribusi acak spesies di alam, dipengaruhi oleh faktor lingkungan serta kompetisi. 7. Kesimpulan. Praktikum ini menunjukkan bahwa penggunaan metode luas minimum dan metode jumlah kuadrat minimum efektif dalam menentukan plot representatif untuk pengamatan keanekaragaman spesies tumbuhan bawah. Sementara luas plot yang lebih besar mendukung keberadaan spesies lain yang lebih beragam. Pengamatan juga menunjukkan bahwa Mitracarpus hirtus dan rumput belulang muncul sebagai spesies dominan, menunjukkan adaptasi mereka terhadap kondisi lingkungan lokal. 8. Berikut merupakan dokumentasi kegiatan. 9. Berikut merupakan daftar pustakanya. Sekian penjelasan saya mengenai laporan praktikum luas minimum dan jumlah kuadrat minimum. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.